Oh, Video. oke. Siap, siap. Willy. Ini Pak Sakri ya, kenal Pak Sakri ini Pak Sakri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita mulai, Alhamdulillah sudah jam 7.39 dan Alhamdulillah sudah 19 jamaah yang turut hadir bergabung pada pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat sehat, dan alhamdulillah kita diberikan izin untuk dapat bergabung dan menghadiri forum yang mubarakah ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kecerdihan baik pikiran maupun hati kita untuk menerima ilmu dan memanfaatkan untuk petunjuk kehidupan kita. Salawat dan taslim tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada Kamis rutin pagi hari ini dan Alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali kajian kita dan pada posisi terakhir kita hadis ke berapa nggih Ustaz? Ke 9 ya. 9 insya Allah. 9, Alhamdulillah insya Allah hadis ke 9 pada bab 45 kitab Riyadhus Shalihin di mana kita akan membahas bab khusus tentang para berziarah kepada para ahli kebaikan
duduk bersama mereka, mengawani, menemani mereka, mencintai mereka, meminta mereka supaya berjaga untuk ke tempat kita. Jadi selain supaya dapat berziarah ke tempat kita, hadir dalam forum-forum yang membarokah seperti forum saat ini, kemudian meminta doa dari mereka serta berziarah ke tempat-tempat yang eh, memberikan keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada diskusi yang lalu sudah kita tuntaskan 8 hadis dan intinya memberikan contoh adab, contoh atau bimbingan adab bagaimana kita bergaul untuk bisa memilih dan memilah kawan yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari agar dalam pergaulan kita, dalam keseharian kita selalu mendapatkan bimbingan dan masukan dari kawan kita. Artinya bahwa kehidupan kita sehari-hari ini banyak sekali godaan, tapi ketika kita berkawan kepada kaum-kaum soleh, orang-orang yang beriman, orang yang patuh, insya Allah kita juga akan mendapatkan manfaatnya. Kalau yang lalu dikatakan kalau kita berkawan kepada pandai besi, pasti kita akan mendapatkan panasnya, kita mendapatkan apunya. Tapi kalau kita berkawan pada penjual parfum, maka kita pun juga akan mendapatkan wanginya. Ini sebagai analogi yang digambarkan pada beberapa artis yang lalu. Dan inilah kita akan bahas. Insya Allah nanti hari ini ada beberapa hadis yang akan dibacakan atau dibedah sama Ustaz Salman. Dan seperti biasa kita akan lanjutkan diskusi kecil untuk pendalaman dari materi seputar topik yang akan disampaikan. Demikian Ustadz, mungkin saya tidak panjang lagi karena juga ada nyambi beberapa Zoom dan mohon keperkenan untuk dilanjutkan kajian kita. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum bimuraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'adi wal iddikar. ووفقهم للدؤوب في طاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sahabat sehat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa hadir dalam kajian Islam intensif sahabat sehat guna mengkaji salah satu khazanah keislaman yaitu kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi yang saat ini kita sudah masuk pada bab 45 dan akan kita mulai mengkaji hadis yang ke-10 dari 15 hadis. Masih tersisa 6 hadis. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan mengkaji beberapa hadis. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin.
Wa an Anas radhiyallahu anhu anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'atu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma a'datta laha? Qala hubballahi wa rasulihi. Qala anta ma'a man ahbabta. Muttafaqun alaihi. Wa hadha lafzu Muslim. Di dalam kitabnya ada tambahan, wa fi riwayatin lahuma ma a'dattu laha min katsiri saumin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada seorang A'rabi, Arab Baduy, Arab kalau kita pegunungan, kalau di sana Arab padang pasir gitu ya, yang tinggalnya nomaden, berpindah-pindah tempat, Arab Baduy lah. Qala li Rasulillah, dia berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Seorang Arab Baduy bertanya kepada Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, karena yang bertanya adalah Arab Baduy, maka sesuai dengan kondisinya. Ma'a'datta laha, apa yang engkau persiapkan untuk menemui hari kiamat itu? Qala hubballahi wa rasulih, yang aku persiapkan adalah kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Qala anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan yang engkau cintai, yang disebutkan tadi. Hadis muttafaq alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, aku tidak menyiapkan untuk menghadapi hari kiamat dengan banyaknya puasa, banyaknya sholat, banyaknya sedekah. Tetapi yang aku persiapkan lebih banyak adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi telah disampaikan oleh Pak Yai, jazahullah khairan, tentang bab ini, bab 45 ini, bagaimana kita berziarah kepada ahlul khair, duduk bersama mereka, bersahabat dengan mereka, mencintai mereka. Nah, di sini babnya adalah mencintai ahlul khair. Yang hadis ke-10 ini babnya tentang mencintai ahlul khair, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya seorang Arab Baduy tentang kapan terjadinya kiamat, kapan datangnya hari kiamat, Rasulullah tidak menjawab karena ini tidak menjawab kapannya, waktunya. Karena ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu secara detail sampai baginda Rasulullah SAW sendiri. Dari pertanyaan kapan terjadinya kiamat yang tidak memberikan manfaat bagi kalau itu pun dijawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mempertanya balik pertanyaan yang lebih urgen, lebih penting, yaitu apa yang kau persiapkan. Jadi mengenai waktu kapan datangnya kiamat ini,
Yang pertama merupakan rahasia Allah. Yang kedua, kalaupun kita tahu, apa manfaatnya buat kita? Justru yang penting buat kita adalah bagaimana mempersiapkan datangnya hari kiamat. Atau bahasa lainnya, apa yang kita persiapkan untuk hari kematian kita, datangnya ajal kita. Persiapan inilah yang penting untuk kita persiapkan. Amalan inilah yang penting untuk kita persiapkan. Seorang Arab Badui ketika ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, karena memang hidupnya nomaden, berpindah-pindah tempat dari satu lembah ke lembah yang lain, dari satu padang pasir pada pasang pasir yang lain. Ya, Rasulullah tahu sejauh mana batasan pikiran Arab Badui tersebut. Tapi yang membuat kita yang membacanya mencengangkan itu adalah, mengejutkan itu adalah jawaban dari Arab Badui ini yang aku persiapkan untuk hari akhirat nanti adalah hubbullahi wa rasulih. Cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Masya Allah, ini jawaban yang begitu mulia yang datang dari sanubari, dari hati yang paling dalam. Karena kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya itu harus mengungguli kecintaan kita kepada yang lainnya. Kecintaan kita kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada harta benda, kepada perniagaan. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya harus mengungguli cinta kita kepada dunia ini. Makanya ketika Arab Badui ini mengatakan yang aku persiapkan untuk menghadapi hari akhir nanti adalah cinta Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW menanggapi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai, yaitu bersama baginda Rasulullah SAW. Tidak muluk-muluk. Bahkan dalam riwayat yang lain tadi telah disebutkan, Arab Badui ini tidak menyiapkan banyak puasa. Ya puasanya sederhana aja, puasa Ramadan saja. Nggak ada puasa-puasa sunnah. Tidak menyiapkan banyak sholat, hanya sholat-sholat wajib saja. Sholat-sholat sunnahnya tidak dilakukan. Sedekah hanya zakat yang wajib saja, zakat mal, zakat fitrah, itu pun kalau zakat mal kalau sudah sampai pada nisabnya, sudah sampai pada haul. Sedangkan sedekah-sedekah yang lainnya tidak dia lakukan. Tapi yang dia persiapkan benar-benar adalah uhibbullaha wa rasulah. Saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Dan tanggapan Rasulullah ketika disebutkan cinta Allah dan kepada Rasulnya mengungguli daripada yang lainnya, Rasulullah SAW menanggapi, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah. Kalau kita ngefans, kita suka dengan sesama makhluk, sama manusia, artis misalkan, atau pejabat, ataupun yang lainnya, mereka sama-sama manusia. Kita ngefans sama mereka, kita suka mereka, kita cinta mereka. Ya, kalau kita kolaborasikan dengan hadis ini, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti bersama dengan yang engkau cintai. Kalau mereka yang kita fansnya itu adalah ahli neraka, berarti kita nauzubillah min zalik juga termasuk dengan ahli neraka. Kalau kita cinta ulama, kita cinta habaib, kita cinta para kiai, dan mereka ahli surga, insya Allah kita bersama dengan yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada keluarga,
kepada orang tua, kepada anak-anak, dan mereka adalah orang-orang yang soleh dan solehah, insya Allah kita akan membersamai mereka nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling muhim, yang paling penting adalah bagaimana cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya melampaui cinta kita kepada yang ada di dunia ini. Sehingga dengan kecintaan ini sebagai modal dasar, modal awal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memberikan statement, memiliki prinsip cinta Allah dan Rasul-Nya, kemudian suatu saat kita mendengar berita musibah, berita tentang kematian, itu secara manusiawi mungkin membuat kita sedih karena telah meninggalkan dunia yang fana ini. Tetapi secara batin, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cinta kepada hambanya. Oleh karena itu, karena kasih sayangnya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang mendengarnya bergembira bahwa karena dia lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menghadap terlebih dahulu. Sikap ini bisa kita lihat bukan 1, 2, 3 orang terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka, jika ada keluarganya yang syahid, ada orang tuanya, ada anaknya, ada pamannya, mereka tidak bersedih. Justru mereka mengucapkan selamat. Selamat bahwa salah satu anggota keluarganya adalah min ahlil jannah. Derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena posisinya akhir hayatnya menjadi syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sikap mereka itu memberikan selamat. Yang mungkin bagi kita, karena kita tidak mengalami apa yang mereka alami, kita kalau ada kehilangan orang tua, sahabat, kerabat, keluarga, kita bersedih atas peninggalannya. Bersedih iya, Rasulullah SAW juga bersedih atas wafatnya anaknya, Al-Qasim, Ibrahim, yang laki-laki. Secara manusiawi memang kita boleh bersedih, boleh menangis, tapi sekedarnya. Tidak boleh meratap, apalagi sampai meraung-raung, seakan-akan tidak menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi uniknya saudara kita yang ada di sana, yang ada di Palestina, ketika ada keluarga yang syahid, tetangga-tetangganya itu memberikan ucapan selamat bahwa salah satu anggota keluarganya juga termasuk min ahlil jannah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gelar syahid. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kata penting, anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama dengan yang engkau cintai. Tinggal kita tanya pada diri kita sendiri, siapakah yang paling kita cintai? Apakah mengalahkan Allah dan Rasul-Nya dari cinta-cinta kita kepada dunia, kepada keluarga, kepada karir, kepada jabatan, kepada perniagaan, kepada usaha, ketimbang cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian kita? Rasulullah SAW berpesan di sini, ketika kita mempersiapkan Allah dan Rasul-Nya sebagai yang paling kita cintai, maka kita akan membersamai
orang-orang atau membersamai yang paling kita cintai tersebut. Selanjutnya kita akan bahas hadis ke-11. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, berkata, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW dan dia bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah SAW, kaifa taqulu fi rajulin? Bagaimana menurut pandanganmu tentang ada seorang laki-laki, ahabba qauman, dia mencintai satu kaum, satu komunitas, walam yalhaq bihim, tapi belum bertemu dengan mereka. Ada seorang yang dia mengatakan, saya cinta kepada satu generasi, tapi kita belum pernah bertemu dengan generasi mereka. Apa berjawab baginda Rasulullah SAW? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Hadis muttafaq alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Senada dengan hadis yang ke-10. Anta ma'aman ahbabta, dengan al-mar'u ma'aman ahabba. Engkau bersama dengan yang kau cintai. Kalau yang hadis 11, seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Sedikit perbedaan antara hadis ke-10 dan 11 ini. Kalau hadis ke-10, ini pertanyaan dari seorang Arabi, seorang Arab Badui. Kalau hadis yang ke-11 ini, seorang yang tidak disebutkan namanya, tapi itu tidak terlalu penting, tapi yang penting adalah konten dari pertanyaan tersebut. Pertanyaannya adalah, kalau seorang Arab Badui bertanya tentang kapan terjadinya kiamat, kalau yang hadis 11 ini bertanya tentang bagaimana seseorang jika dia cinta kepada satu kaum, satu komunitas, tapi dia belum pernah bertemu dengannya di dunia. Seperti kita saat ini, kita belum pernah bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Kita belum pernah bertemu dengan generasi para sahabat. Tapi kita cinta mereka. Kita cinta Rasulullah. Pertanyaannya sama yang diajukan oleh seorang laki-laki ini. Bagaimana menurut pendapatmu, seseorang cinta kepada orang lain, kepada satu kaum, pada satu komunitas, tapi belum pernah bertemu dengannya di dunia ini. Tapi cinta. Rasulullah SAW menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan yang dicintainya. Kalau saat ini, na'udzubillah min zalik, sekarang lagi demam Piala Dunia, masing-masing menjagokan negara yang menjadi idolanya. Ada juga yang kepada pemainnya. Dia mengidolakan seakan-akan dialah ahli surga. Kalau dia orang muslim, boleh-boleh saja. Tapi kalau na'udzubillah min zalik, ini patut untuk kita pertanyakan identitas kita. Ada juga yang mengidolakan artis-artis luar negeri. Ya, yang belum tentu juga, kalau dia muslim, insya Allah mudah-mudahan kalau dia
eh, istiqomah kalau artisnya muslim atau muslimah, kalau dia muslim istiqomah, mudah-mudahan ahli surga. Tapi bukan muslim, apalagi mutabri, ya tidak, atau apa namanya, terlihat auratnya, diidolakan, nauzubillah min zalik. Kalau menurut hadis ini, almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Nauzubillah min zalik, kalau kita sampai ikut-ikutan dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya ketika kita belajar, kita ikut kajian, ini menambah keimanan kita. Selain menambah thaqafah, menambah keilmuan kita, mudah-mudahan ini juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situ kita diatur, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan kita. Mulai saat ini kita jadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai yang paling kita cintai dalam kehidupan kita. Jangan sampai cinta kita kepada dunia, cinta kita kepada keluarga, cinta kita kepada karir, jabatan, cinta kita kepada perniagaan, usaha, melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana membuktikannya? Ya, ketika ada dua hal yang waktunya berbarengan, misalkan ada panggilan sholat, kemudian juga ada panggilan rapat. Antara sholat dan rapat, mana yang didahulukan? Kalau orang yang memahami hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya, tentunya dia akan agendakan mendahulukan sholat baru rapat. Sehingga kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala telah tertunaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini sebagai pembuktian di lapangan bagaimana ketika ada dua hal yang dua-duanya penting, tentu yang diawalkan adalah yang menjadi prioritas. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis 10 dan 11 ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita mendahulukan Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan kita, dalam aktivitas, dalam amaliyah kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Masih ada waktu untuk kita berdiskusi. Hadis 12 ini agak panjang. Kita pending untuk pekan yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahan hadis 9, 10, dan 11 tadi. Dan ini merefleksikan kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sering mengalami ini, Ustaz. Jadi, tadi kalau menggambarkan siapa sih yang ada di pikiran kita setiap hari, yang setiap hari ada di pikiran kita. Ini merefleksikan bahwa kita menyukai itu. Naudzubillah, saya ada pengalaman real sahabat saya yang waktu ketika di Papua itu suaminya hobi memancing. Saya tidak menyalahkan, tapi karena hobi memancing ketika panggilan azan itu diterlenakan, entah karena memancingnya di pinggir hutan, bahkan masuk ke dalam hutan. Dan di situ spot-spot mancing luar biasa menantangnya. Bahkan saya pernah ikut kemudian saat memancing, jadi saya penasaran dengan tarikan ikan. Ketika waktunya sholat, dia masih menunggu sebentar, sebentar, sebentar. Jadi menunggu tarikan ikan. Dan ketika saya pindah ke sini, naudzubillah, beliau meninggalnya juga pas ketika mancing. Artinya bahwa karena dia mencintai soal mancing, jadi Allah juga panggil ketika dia pas mancing. Saya khawatirnya jangan sampai kita terbawa ke arah itu. Jadi kalau ada kata tentang siapa sih, kalau ada kata kita utamakan kecintaan kita kepada siapa, ada kata dikumpulkan, ada Rasul di padang mahsyar nanti, ada Rasul, ada sahabat, ada para ulama, ada orang-orang soleh.
Atau teman kita, hobi kita mancing, atau hobi kita olahraga setiap hari, siapa yang kita utamakan? Itu tadi kan hanya merefleksi saja. Jadi kalau kita mengucapkan karena Allah, pasti kita akan bisa menundukkan. Dan ketika nanti di padang mahsyar itu, yang kita cari duluan adalah syafaat yang Allah memang pernah janjikan dalam Quran. Nanti Rasulullah yang nanti diberikan kewenangan untuk memohon, untuk memulai hisab itu syafaat Rasulullah. Bagaimana mulai menanyakan kepada Nabi Adam. Nabi Adam nggak mampu, kemudian menanyakan kepada Nabi Ibrahim nggak mampu, kemudian kepada Nuh, Nabi Nuh nggak mampu, sampai Nabi Isa, dan terakhir kepada Rasulullah Muhammad. Dan hanya Rasulullah yang memberikan kemenangan. Itu perjalanan sampai 50 tahun panjangnya, itu baru mencari. Itu bagaimana siksa ketika apa namanya matahari didekatkan itu dalam perjalanan 50 tahun hampir 1.000 sehari. Itu satu kepakan sayap malaikat 50.000 tahun ke 50 tahun 50.000 tahun. Nah, udzubillah, jangan sampai kita nanti tersiksa di dalam padang mahsyar. Nah, inilah kita nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah kalau kita memang istiqomah di jalan dan mendekat kepada Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, sudah ada yang bertanya di dalam Zoom kita, dalam chat Zoom kita. Alhamdulillah. Eh, Bapak dan Ibu izin bertanya Ustadz, di hari kiamat nanti bahwa setiap amal perbuatan akan dikembalikan kepada pelakunya dan seseorang tidak memikul bekal orang lain. Nah, gimana nanti kita sebagai orang tua mendidik anak dimintai pertanggungjawabannya? Mohon penjelasannya. Jadi, tanggung jawab orang tua kepada anak. Nah, saat anak kita dititipin anak, pada tanggung jawab kita kepada Allah, anak titipan kita didik ke arah mana gitu. Dan kemudian dan kapan seorang bisa turut menanggung dampak perbuatan orang lain tanpa menghapus tanggung jawab pelaku utamanya. Jadi yang kedua tadi, kapan seorang bisa turut menanggung dampak perbuatan orang lain tanpa menghapus tanggung jawab pelaku utamanya. Demikian Ustaz. Ya, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wallahu a'lam bishawab. Di hari kiamat nanti, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap amal semuanya akan la la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Setiap amal akan ditanggung oleh pelakunya. Kaidahnya seperti itu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Perbuatan baik akan dibalas dengan perbuatan baik, perbuatan buruk demikian pula pelakunya. Nah, ini dimulai ketika seseorang sudah akil balik. Sudah memikul bebannya sendiri. Adapun ketika masih anak-anak, masih terbebas dari dosa untuk anak tersebut. Tapi ketika anak tidak dididik dengan baik, tidak dididik dengan keislaman, bahkan sang anak, na'udzubillah min zalik, misalkan berbudi pekerti, berakhlak buruk, kayak menjadi penjahat, nah ini menjadi tanggung jawab orang tuanya nanti kelak. Sang anak akan ditanya mengapa melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat. Sang anak akan menjawab bahwa ia tidak dididik oleh orang tuanya. Maka disinilah orang tua terseret bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya. Makanya di sini ada hubungan timbal balik antara anak dan orang tua. Orang tua mendidik anak dengan sebaik-baiknya dan anak mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka mendoakan kita sebagai orang tua. Nah, bagaimana kita mengajarkan itu? Dengan cara kita mendidiknya dengan pendidikan yang Islam. Kalau kita membiarkannya dalam artian tidak mendidiknya dengan sebaik-baiknya, anak menjadi lebih memilih pergaulan bebas,
sesuai dengan lingkungannya, temannya, siapa-siapanya yang ada di sekelilingnya, sehingga dia terpengaruh dengan kebebasannya itu, maka nanti orang tuanya akan terseret atas perilaku anaknya. Anaknya dia sendiri terbebas karena dia belum balik. Tapi kalau dia sudah balik, dia ikut, dia menjadi tanggung jawab, dia punya tanggung jawab sendiri. Status anak ketika sudah balik, dia memiliki tanggung jawab sendiri. Tapi ketika dia ditanya atas perbuatannya dan apa namanya, mengembalikan kepada didikan orang tuanya yang dibilang bebas, maka orang tuanya akan terseret atas perilaku anak-anaknya. Tapi kalau anaknya ini belum balik, anak tersebut ya belum mendapatkan pembebanan hukum, anak itu akan selamat. Makanya ketika kita di antara pendidikan kita buat anak-anak kita, selain pendidikan yang tadi disebutkan, kebaikan, amal-amal soleh, kemudian kita didik dengan doa gitu, sehingga doa mereka itu ketika dia masih kecil menjadi doa yang mustajab, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu bentuk didikan kita, masing-masing memang dibebankan kepada orangnya, tapi itu dimulainya setelah dia mendapat akil balik, sudah dia mendapatkan sendiri. Tapi kalau belum akil balik, masih selamat atas apa yang dilakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Artinya bahwa nomor satu, ketika kita sudah berupaya mendidik dan mendidik kan tidak bisa langsung secara tidak langsung Ustaz ya. Langsung gitu yang setiap hari kita ingatkan sholat, memberikan pendidikan langsung bagaimana cara sholat kita ketemu setiap hari di rumah. Dan kita menyekolahkan, sekolah kita akan kemana sebenarnya. Apakah betul kita sekolahkan ke bagaimana nanti bisa bertawakal kepada Allah sekolahnya, atau sekolah yang umum, bahkan mungkin barangkali nggak menyentuh aspek-aspek eh, taat kepada Allah gitu. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mendidik mengeluarkan biaya besar, tapi kalau biaya besarnya itu digunakan untuk mendidik karena Allah, insya Allah itu akan bagian dari yang akan dipertanggungjawabkan. Tapi ketika kalau kita mendidiknya di luar, yang bagian dari karena bukan karena Allah, itu juga akan berdampak kepada kita. Yang kedua itu tanggung jawab dosa ya Ustaz ya. Jadi wala yaziratu wizra ukhra, yang di dalam surat Al-An'am disebut bahwa seseorang yang berdosa tidak akan tidak memikul dosa orang lain. Wala yaziratu wizran ukhra. Nah, ini artinya bahwa tanggung jawab nanti dosa itu ya pada dirinya mereka yang melakukan. Tetapi tadi pendidikan jadi setiap hari itu jangan sampai kita lelah mengingatkan anak kita. Ya, kalau saya alhamdulillah jadi setiap subuh bangun, jadi sebelum berangkat ke masjid itu wah, langsung obrak-obrak dulu anak-anak. Ya terserah sampai ngedumel-ngedumel biarin saja. Yang saya salahkan kenapa tadi malam begadang. Ya kadang-kadang begitu. Namun gini Ustaz, saya bercerita tentang fenomena. Ada warung kios yang sampai bukanya itu subuh. Dan jaraknya dengan masjid ini di tempat kami loh, di tempat kami. Dan jaraknya dengan masjid itu hanya 50 sampai 100 meter. Itu dia tidak tidur. Tetapi ketika panggilan sholat subuh pun tak datang, takut langganannya mungkin. Padahal itu subuh sopo. Bahkan jam 4 malam sopo yang akan beli gitu loh. Kalau andai kata ditutup, ditinggal sebentar, apa susahnya? Hanya mungkin sampai 30 menit aja itu maksimal dari awal sampai akhir. Tetapi ini pun rela menunggu para pelanggan tetapi tidak sholat subuh. Padahal sholat subuh kita tahu kedahsyatan di sebelum tertidur wudhu. Nah, ini artinya fenomena keduniaan dan kita cinta pada dunia ini, naudzubillah gitu. Ini mengingatkan saja, bukan saya mencontohkan satu hal yang euforia pada diri saya, lingkungan saya tidak, tetapi ada contoh-contoh gitu. Saya kira demikian mungkin refleksi dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Insan Irawan, ya Pak Insan. Ada pendalaman Pak Insan dari pertanyaan ini barangkali? Oh, tidak ada, tidak ada. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu silakan. Bila ada yang ditanyakan lagi dari Bapak Ibu semua, boleh bertanya langsung. Kita pendalaman dari refleksi untuk 3 hadis ini. Kalau saja katakan bahwa 2 hadis. dua hadis, ya. Katakan bahwa syafaat itu datang Rasulullah. Tapi apakah kita akan mendapatkan syafaat kalau kita dengar ucapan
Nabi Muhammad SAW, kita tidak menjawab salamnya, maka tidak akan mendapatkan syafaat itu. Kita nggak pernah dekat itu. Alhamdulillah dari Pak Ahmad Muhyiddin. Monggo Pak Ahmad Muhyiddin, kami tunggu-tunggu. Boleh pertanyaan langsung Pak. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. Sehat Pak Kiai, Pak Ustadz Syahri. Ya Pak, menarik sekali materinya Pak. Mohon izin Pak, kita ini kadang tadi ya, saya fokus yang tadi yang jadi apa tadi yang menemani apa tadi ziarah-ziarah tadi ya. Eh, apa sih perbedaannya Pak? Adab berziarah pada makam-makam tentu ya dari orang-orang soleh ya, kemudian pada makam-makam keluarga kita yang kita cintai, dan pada makam orang awam biasa gitu. Apakah ada perbedaan dari sisi adab ya, dan apakah apa yang tidak boleh dan apa yang boleh, apa yang sunnahnya gitu. Baik, itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung Ustaz. Siap. Eh, Ketika kita berziarah ke makam ya, berziarah ke makam itu ketahuilah bahwa mereka mungkin sudah tiada di alam dunia, tapi mereka berada di alam kubur, di alam barzakh. Kalau kita di dunia ini disebut hidup dan menganggap yang sudah di alam kubur itu mati, ketahuilah bahwa mereka di alam kubur itu, di alamnya itu mereka hidup. Di alamnya. Sebagai contoh begini, Rasulullah SAW ketika setelah usai perang Badar, dia berteriak kepada orang tokoh-tokoh kafir Quraisy yang sudah mati. Rasul berteriak, aku telah menemukan apa yang Allah janjikan kepadaku. Berteriak di hadapan jenazahnya, mayatnya orang kafir ini, apakah engkau juga telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadamu berupa siksaan? Para sahabat bingung dengan teriakan Rasul. Rasul, bukankah mereka sudah mati dan tidak bisa mendengarmu? Jawab Rasul, ya, mereka sudah mati tapi mereka mendengar. Hanya saja mereka nggak bisa menjawab. Artinya, seseorang sudah di alam kubur, di alamnya ya, dia tahu siapa saja yang datang ziarah. Makanya adab ziarah ketika kita masuk pekuburan, TPU misalkan, kita dalam kondisi bersuci, wudhu, kemudian kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, rahmatullahi wabarakatuh, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera bagi penghuni kubur. Rahmatullah, rahmat, kasih sayang Allah kepada kalian. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Ketika kita mengucapkan salam, yang ada di dalam kubur itu girang, gembira. Mereka menjawabnya dengan jawaban mereka yang tidak bisa kita dengar. Kalau kita bisa dengar, kita mungkin lari tunggang langgang. Ya, tapi mereka tahu. Adab dalam kubur, ya, kita tidak boleh menangis lebih dari menangis biasa. Kehilangan nggak ada masalah. Tapi kalau sampai pada tahap meraung-raung, itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan.
kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunan kepada ahli kubur, penghuni kubur. Mereka sangat girang, sangat gembira dengan doa yang kita panjatkan. Apalagi kita sebagai anak mendoakan orang tuanya. Seperti tadi, Rabbil firli wali walidayya. Ya Allah, ampuna dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Gembira mereka. Senang mereka didoakan anak-anak soleh. Warhamhuma, kasih sayanglah mereka di alam kubur. Nah, mereka sangat menanti doa-doa tersebut kepada kita. Makanya ketika kita ziarah kubur, di antara adabnya lagi yang lain, kita mengingat mati, kita akan menyusul mereka, cepat atau lambat. Ya, cepat atau lambat kita akan menyusul mereka. Tinggal kita apa yang bisa kita siapkan, bekal apa yang bisa kita siapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara adabnya lagi yang lain untuk ziarah kubur, kita jangan ya bersuara tinggi ya, sehingga tidak mengganggu para peziarah yang lain kalau itu di tempat pemakaman umum. Kita mendoakan pada ahli kubur, berdoa kepada Allah. Bukan minta doa kepada penghuni kubur, enggak, tapi berdoa kepada Allah untuk memberikan ampunan pada ahli kubur. Adab-adab yang lain ya kita dalam kondisi tenang, ya tidak mengganggu kalau ada peziarah yang lain tadi. Demikian Pak siapa tadi, Ahmad ya terkait dengan adab-adab kita berziarah kubur. Wallahu a'lam. Tidak. Terima Bisa kasih Pak dipahami, Kiai. Pak. Atau ada yang Terima kasih didalamkan Pak lagi, Ustadz atau Syahri. pendalaman lagi? Cukup. Baik. Saya ingin sedikit merefleksi dari pertanyaannya Pak Ahmad tadi. Yang pertama bahwa ziarah kubur itu Rasulullah izinkan ya. Pada awal-awalnya memang Rasulullah itu artinya melarang. Tapi pada akhirnya ada hadis yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim bahwa sekarang berziarahlah karena itu mengingat kalian pada akhirat dan kematian. Dan ada berziarah tetap sama sebenarnya antara keluarga, kemudian ulama, dan juga awam mengucapkan salam, mendoakan mayit, kemudian juga mengingat akhirat dari kematian itu. Dan kita nggak boleh juga duduk di atasnya atau melangkah atau menginjaknya. Gitu. Itu ada adab yang tidak ada perbedaan di situ. Yang tidak diperbolehkan jangan sampai kita bertawasul atau meminta, malah justru kita mendoakan karena memang yang diinginkan dari mayat itu adalah ketika seorang sudah meninggal maka doa yang masih hidup atau doa anak soleh. Dan kan itu menjadi yang diharapkan para mayat dari orang yang masih bisa mendoakan. Itu kira-kira Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi artinya ziarah kepada keluarga itu menjadi bagian silaturahim batin, kemudian ziarah orang soleh itu juga bagian yang sangat penting karena beliau itu memilih karamah-karamah ketika masih hidup dan mengingat bahwa janganlah kamu berdoa kepada siapapun di samping untuk Allah, semuanya kepada Allah. Tapi artinya jangan berdoa karena seseorang ulama yang tadi dimakamkan tadi, jangan sama sekali karena berdoa yang kepada Allah. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Tadi saya lihat ada Pak Sahrul buka kamera. Ada yang ingin tanyakan Pak Sahrul sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini? Pak Sebentar Sahrul ada. cukup? Cukup. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya kira demikian kajian kita pada hari ini. Ada beberapa makna. Alhamdulillah ini ada laporan rekap infak Bapak Ibu dari kajian kita dan pada ini kami sampaikan ya laporan sebagai pertanggungjawaban. Infak Februari kita dapatkan 1.200.000, Alhamdulillah. Maret kita dapatkan 1.300.000. Mei kita dapatkan 2 juta. Dan Juni juga kita dapat 2 juta. Alhamdulillah. Total seluruhnya dari bulan Februari sampai bulan Juni
Juni, Februari, Maret, April kita gak mendapatkan sama sekali. Ya, alhamdulillah nggak apa-apa. Nah, kemudian Mei dapatkan 2 juta dan 2 juta. Dan alhamdulillah ini seluruhnya kita salurkan untuk kepentingan pembinaan yatim piatu dan juga untuk yayasan Quran Darul Ulum yang dibina oleh Ustadz dan juga beberapa untuk Palestina yang sesuai dengan pesanan dari eh, para donatur. Berapapun itu kita salurkan ke sana. Alhamdulillah total seluruhnya pada tahun ini 6.500.000 dan seluruhnya sudah disalurkan. Tidak ada sedikit pun yang digunakan untuk forum kajian ini, termasuk kami tidak menyediakan honor kepada Ustadz juga kepada semua yang berkaitan dengan penyelenggaraan ini. Alhamdulillah, kami masih membuka donasi lagi, Bapak Ibu yang diberikan kelonggaran rezeki. Kita tidak akan membatasi siapapun dan berapapun. Jadi silakan berdonasi untuk infak kita, kami akan salurkan untuk kepentingan kemaslahatan pembinaan pemuda-pemudi kita dan semoga kita bisa mendapatkan ini sebagai ibadah kita. Kepada rekening Mbak Melani Puspitasari di BNI, silakan ini ada nomor rekening bisa di capture atau bisa di foto dan kemudian juga kalau yang ingin menyalurkan kepada untuk kepentingan Palestina juga dipersilakan. Ada juga bisa menyalurkan langsung ke Komnas untuk rakyat Palestina juga ada. Demikian saya kira Bapak Ibu sekalian, kita akhiri perjumpaan kita. Sebelum kita tutup, mohon izin Ustadz, kita berdoa bersama untuk dipimpin Ustadz. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah, usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini dan kita akan lanjutkan kajian hadis kita yang ke-11 nanti pada minggu depan, Kamis pagi. Jangan lupa kita bergabung lagi untuk istiqomah mempelajari ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan saya selaku moderator dan pengurus, mewakili pengurus, mohon maaf segala kilaf dan salah. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu semua. Warahmatullahi Matur suwun. wabarakatuh. Makasih semuanya. Kiai. Suwun, Ustaz. Nggih, matur suwun.